Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Komisi 11 DPR RI nilai pemerintah perlu percepat program bantuan sosial guna tingkatkan daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Komisi 11 DPR RI menyoroti rendahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di sektor pangan dan industri pakaian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mempercepat program bantuan sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris menjelaskan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami penurunan cukup besar. Hal ini terlihat dari sepinya pasar tradisional yang mencerminkan berkurangnya aktivitas belanja masyarakat. Menurut Andi Paris, rendahnya daya beli ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi nasional, sehingga masyarakat memilih untuk menyimpan uang sebagai langkah antisipasi. Kalau menurut data baik dari Bank Indonesia maupun dari lembaga penjamin simpanan, bahwa saat ini untuk menengah ke atas itu tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Hanya untuk menengah ke bawah kita bisa mengeceknya di pasar-pasar tradisional ya. Ternyata sangat sepi sebenarnya ya, sangat sepi. Tapi kita berharap bahwa mereka tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan ya. Nah, ini kan juga dampak penghematan dari belanja pemerintah kan belum terasa ya. Sebenarnya kita juga harus menganalisa secara hati-hati. Misalnya apakah ada perubahan sikap dari masyarakat ya sebagai konsumen untuk lebih saving uangnya ya, lebih saving karena ada ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Andi Paris berharap program bantuan sosial dari pemerintah dapat menjadi stimulus daya beli masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, perbaikan data penerima bantuan harus segera dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI menilai Pertamina tetap perlu menyediakan armada mobile sebagai langkah preventif. Tentunya dalam memastikan persediaan dan juga distribusi bahan bakar mencukupi kebutuhan masyarakat. Menjelang masa mudik Hari Raya Idul Fitri, Komisi 12 DPR RI memastikan persediaan dan distribusi bahan bakar minyak mencukupi kebutuhan masyarakat selama perjalanan mudik hingga arus balik. Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian mengungkapkan, setiap distributor BBM memiliki stok rata-rata untuk 21 hari, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan BBM selama perjalanan mudik. Meski demikian, Pertamina tetap perlu menyediakan armada mobile sebagai langkah preventif. Stok cukup, artinya untuk seluruh Indonesia, apalagi di jalur-jalur yang padat untuk mudik. Semua stok cukup karena rata-rata stok BBM itu sekitar 21 hari. Baik itu Pertalite maupun Pertamax. Artinya semua operator yang mendistribusikan BBM. DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang menjadi jalur utama mudik seperti depo BBM di Karawang. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, depo tersebut telah menyiapkan sekitar 5.000 kiloliter BBM untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pemudik. Depo Karawang itulah yang ada kurang lebih sehari ada 5.000 kilo BBM yang terdiri dari Pertalite dan juga Pertamax akan melayani Jawa Barat, termasuk Jawa Barat dan khususnya mengingat daerah tersebut misalnya dilintasi dari Jakarta saja kurang lebih akan bergerak 2,3 juta kendaraan. Ferdian dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berdasarkan perkiraan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 52% dari total populasi Indonesia yang diperkirakan puncaknya dimulai pada 26 hingga 30 Maret 2025. Kami akan menghadirkan informasinya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Politik itu adalah kehidupan. Latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, seperti yang tadi telah kami informasikan kepada Anda berdasarkan perkiraan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bahwa jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 52% dari total populasi Indonesia. Dan puncaknya diperkirakan akan dimulai pada tanggal 26 hingga 30 Maret 2025. Dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi arus mudik di berbagai jalur titik utama, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Pahlevi yang akan melaporkan langsung dari Pelabuhan Ciwandan dan rekan kami Nazia Sudirja yang akan melaporkan langsung dari jalur alternatif Plumbon Cirebon. Dan kita akan mengawali dengan rekan kami Indra Pahlevi yang akan melaporkan bagaimana kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pada hari ini. Silakan Indra. Baik, terima kasih rekan Dadi di studio. Pemirsa TV Parlemen dapat kami sampaikan bahwa pergerakan arus mudik sejak kemarin tanggal 26 Maret 2025 di Pelabuhan Merak terus mengalami peningkatan ya, dan di mana hingga malam hari pergerakan pemudik baik yang perorangan maupun yang menggunakan kendaraan terus berdatangan ke Pelabuhan Merak. Nah, di tempat yang lain, di Pelabuhan Ciwandan yang merupakan milik PT Pelindo yang dikhususkan untuk pemudik kendaraan roda 2 atau kendaraan motor serta truk juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami terima dari Joko Umardani, Junior Manager Komersial PT Pelindo Regional Banten, Pelabuhan Ciwandan, pergerakan orang hingga pagi ini pukul 8 pagi sudah mencapai 24.000, sementara roda 2 atau motor itu sudah berjumlah 15.898 kendaraan, dan truk berjumlah 4.350 kendaraan dan sudah melaksanakan 60 trip. Dan diperkirakan pada hari ini, tepatnya pada malam hari, itu akan juga diberangkatkan lebih kurang 12.000 pemudik. Ya. Ini berdasarkan keterangan dari Dirlantas Polda Banten, Kombes Mawardi tadi malam. Sebagai informasi bahwa di Pelabuhan Ciwandan dioperasikan sejak 26 Maret kemarin, yaitu 2 dermaga, yaitu dermaga 7 dan dermaga 5. Dan mulai hari ini akan ditambah 1 lagi dermaga, yaitu
dermaga 2, sehingga diharapkan bisa membantu proses percepatan loading dari semua kendaraan mudik, baik kendaraan roda 2 maupun truk. Ya. Dan untuk diketahui bahwa pergerakan kapal itu lebih kurang setiap 1 jam sekali, memang sangat tergantung dengan proses bongkar muat, ya, karena dari Pelabuhan Ciwandan ini akan merapat nanti di daratan Pelabuhan Wika Beton di Provinsi Lampung. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio ke Saudara Dadi. Terima kasih. Baik pemirsa, tadi kita sama-sama telah dengarkan langsung bagaimana laporan dari rekan kami Indra Palevi dari Pelabuhan Ciwandan, bagaimana kondisi di Pelabuhan Ciwandan dalam peristiwa arus mudik di tanggal 26 hingga tanggal 30 Maret 2020. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana rekan Nazia dalam pantauan terkait arus mudik di jalur alternatif Plumbon Cirebon. Silakan rekan kami Nazia. Baik Dadi dan juga pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berdasarkan pantauan yang kami lakukan dari sore kemarin hingga malam tadi, ini bahwa volume kendaraan memang terus meningkat pemirsa. Di mana di rest area kilometer 166 yang kami pantau, itu terlihat bahwa para pemudik terus berdatangan hingga malam hari, hingga memadati rest area tersebut. Bahkan kantong-kantong parkir yang berada di rest area tersebut menjadi penuh dan tidak cukup untuk para pengendara yang minggir ataupun beristirahat ke rest area tersebut, sehingga mereka kebanyakan memilih untuk melanjutkan perjalanan kembali. Namun untuk kondisi di jalan tol sendiri yang kami pantau dari rest area 166 hingga exit tol Plumbon itu kondisi jalan masih ramai lancar, belum ada kemacetan yang berarti dan masih sedikit pemudik yang melakukan perjalanan. Mungkin banyak juga dari mereka yang melakukan istirahat di rest area ataupun di pinggir-pinggir jalan yang berada di dekat exit tol. Dan pemirsa, memang menurut keterangan dari petugas kepolisian yang kami wawancarai bahwa memang arus mudik ini diperkirakan akan mencapai puncak kepadatan pada saat cuti bersama dimulai, yakni pada tanggal 28 Maret 2025 hingga Lebaran nanti. Namun memang pemirsa bahwa kepadatan ini diprediksi akan terjadi memang karena rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan seperti one way, kemudian juga ganjil genap dan juga kontraflow yang akan dilakukan dari tanggal 27 kemarin. Sehingga kepadatan mungkin akan sangat meningkat dari tanggal 28 hingga menjelang Lebaran nanti. Untuk situasi terkini pada pagi hari ini pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari jalur arteri Pantura, tepatnya di depan gerbang tol Plumbon Cirebon, di mana untuk situasi pada pagi ini pemirsa, ini masih terlihat ramai lancar dan memang masih terlihat banyaknya pemudik yang melewati jalur ini masih dipadati ataupun diramaikan oleh pemudik dengan kendaraan roda 2. Dan menurut yang kami pantau tadi pemirsa bahwa kendaraan-kendaraan roda 2 ini juga banyak didominasi oleh kendaraan berplat B, yang mana itu berarti menandakan mereka berasal dari Jakarta. Kemudian untuk situasi saat ini di sini juga tadi beberapa sudah terlihat mobil-mobil yang keluar dari gerbang tol Plumbon Cirebon memasuki jalur arteri Pantura ini karena memang menurut keterangan warga setempat dan juga pihak kepolisian yang ada di sini bahwa jalur arteri Pantura di Cirebon ini merupakan salah satu jalur yang digunakan oleh masyarakat untuk mudik ke Jawa Tengah. Dan biasanya menurut warga ketika kepadatan mulai terjadi di jalur tol, mereka akan memilih untuk keluar dari tol dan memasuki jalur arteri Pantura ini. Dan sepantauan kami dari pagi hari tadi juga kami sudah melihat sepanjang jalur arteri Pantura ini sudah terdapat posko-posko seperti posko keamanan, posko kesehatan, dan juga sudah terlihat beberapa petugas kepolisian yang bersiaga di posko-posko tersebut dan juga di titik-titik yang sepertinya rawan kemacetan. Dan terakhir pemirsa, ini himbauan dari kami untuk para pemudik dengan pengendara roda 2
melihat kondisi cuaca pada pagi hari ini di jalur arteri Pantura Cirebon ini terlihat dari pagi tadi mendung, sedikit cerah namun lebih banyak mendungnya. Oleh karena itu kami himbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga keselamatan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sedia perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu pada pagi hari ini. Sekian dari kami, Dadi, kembali ke rekan kami di studio. Baik, terima kasih rekan Indra Pahlevi yang melaporkan dari Pelabuhan Ciwandan dan juga Nazia Sudrija dari jalur alternatif Plumbon Cirebon. Dan berusaha sama-sama kita saksikan laporan langsung terkait pantauan arus mudik Lebaran 2020. Kemudian kita akan beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dan di mana meski memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, nyatanya tidak cukup mampu menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Ini kita sedang dihadapkan dengan kondisi Kementerian PU itu efisiensi yang luar biasa. Iya. Seperti di Sumatera ya, saya dari Riau itu kilometer 83 tepatnya di Kabupaten Pelalawan itu air masih tergenang. Penduduk Indonesia ini banyak kan? Iya, tapi yang pemudik itu 52%. Tanggal 30 hari atau 60 hari sebelumnya dibuka sudah habis di jam 00-nya. Banyak spekulasi kayak, ini kayaknya ada permainan orang dalam deh. Ya, ini untuk bis ini kita harus melakukan perbanyak ramcek. Dari 11.000 yang dilakukan ramcek, itu 877 kalau tidak salah itu rekomendasinya nggak layak untuk jalan. Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Pada tahun 2024, Indonesia harus puas berada di posisi kelima dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN. Dan pemirsa, untuk melipat gandakan kunjungan Wisman ke bumi Indonesia yang dibutuhkan bukan sekedar promosi, riset, dan juga kebijakan, strategi dan investasi perlu disiapkan secara apik. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Bentangan destinasi pariwisata Indonesia yang kaya, nyatanya tak cukup mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke tanah air. Buktinya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2024, Indonesia harus puas berada di posisi kelima dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN. Kunjungan Wisman ke Indonesia hanya sekitar 13 juta jiwa. Sementara kunjungan ke Singapura 16 juta jiwa, Vietnam 17 juta jiwa, Malaysia 25 juta jiwa, dan Thailand mencapai 35 juta jiwa. Padahal dibandingkan keempatnya, Indonesia memiliki lebih banyak atraksi wisata yang dapat memanjakan turis. Mulai dari wisata alam yang memukau, wisata budaya, hingga kuliner dengan cita rasa yang beragam.
Namun keempat negara tersebut memiliki tourism board atau badan khusus yang bertugas mengembangkan industri pariwisata yang tak dimiliki Indonesia. Negara-negara besar lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan bahkan telah diakui dunia. Telah berpuluh tahun Korea Selatan fokus berinvestasi untuk mengembangkan cara memikat wisatawan. Akhirnya, negara gingseng ini berhasil menciptakan Korean Wave atau mempromosikan budaya Korea Selatan ke seluruh penjuru dunia melalui K-drama, K-pop, Korean beauty, hingga kulinernya. Saat Indonesia memangkas anggaran pengembangan sektor pariwisata, Korea Selatan justru menggelontorkan 1,3 triliun won atau setara 14,7 triliun rupiah. Ini menjadi bukti bahwa pariwisata harus dikelola dengan serius. Kekayaan alam dan budaya selamanya hanya akan menjadi potensi jika tak mampu dikelola dengan baik. Untuk melipat gandakan kunjungan Wisman ke bumi Indonesia, yang dibutuhkan bukan sekedar promosi. Riset, kebijakan, strategi, dan investasi perlu disiapkan secara apik agar cuan bisa dipetik. Sekarang masih di angka 14 juta kurang dan lebih. Jauh dibanding Malaysia, jauh dibanding Thailand, jauh dibanding yang lain-lain. Vietnam hari ini aja udah di atas kita dan lain-lain. Jadi kita mesti lakukan percepatan. Kalau bicara hari ini perubahan udah banyak banget. Kita bisa nyontoh ya Jepang. Jepang dengan semacam tourism board-nya itu promosinya udah bagus banget dengan di dunia digital. Indonesia harus juga membaca perubahan tersebut. Pemirsa, Lebaran atau Idul Fitri selalu menjadi momen yang ditunggu para umat muslim di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Keanekaragaman suku dan juga budayanya membuat Indonesia memiliki banyak kebiasaan atau tradisi yang unik dalam memeriahkan Lebaran. Apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dari setiap masjid, dari setiap sudut kota, takbir berkumandang, membangunkan jiwa dalam cahaya kemenangan. Seperti lentera yang menyala di kegelapan, Idul Fitri hadir membawa terang, menghangatkan hati dengan cinta dan keikhlasan. Hari yang suci ini adalah saat untuk kembali ke hati yang lapang, kembali merajut silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, kemeriahan perayaan Lebaran setiap tahunnya menjadi bukti dari banyaknya tradisi dari umat Islam di Indonesia. Menjadi bagian dari warisan yang harus dilestarikan dan juga dijaga, tentunya setiap kebiasaan atau tradisi Lebaran di Indonesia memiliki makna dan juga daya tarik tersendiri. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan kebiasaan unik masyarakat Indonesia saat Lebaran pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini.
Fitri menjadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh umat Muslim. Setiap Lebaran, masyarakat Indonesia biasanya melaksanakan sholat Id berjamaah di masjid atau di lapangan. Tidak hanya itu, Hari Raya Idul Fitri di Indonesia juga diperingati sebagai hari libur nasional, sehingga momen tersebut sangat tepat untuk berkumpul bersama keluarga besar. Momen ini tentu memiliki berbagai tradisi di setiap negara, salah satunya di Indonesia. Intips kali ini akan merangkum kebiasaan unik masyarakat Indonesia saat Lebaran. Duet makanan ini tidak terpisahkan dan wajib ada menjelang hari Lebaran karena memang ketupat dan opor ayam ini identik dengan makanan khas Lebaran. Jika merujuk pada filosofinya, ketupat merupakan ngaku lepat atau mengakui kesalahan agar bisa dimaafkan ketika Lebaran datang. Ketupat sendiri terbuat dari nasi yang dikukus dengan balutan anyaman daun dan opor ayam menjadi pendamping dari ketupat ini. Memakai baju baru merupakan hal yang sangat mengasyikkan sekaligus ditunggu-tunggu ketika hari Lebaran. Biasanya masyarakat Indonesia berbondong-bondong membeli baju baru untuk dipakai ketika Lebaran. Tidak jarang juga ada yang menggunakan baju baru yang memiliki model sama atau senada untuk digunakan satu keluarga. Benda yang satu ini dianggap menjadi bagian dari penyambutan hari Lebaran karena dianggap menambah kemeriahan hari Lebaran. Meskipun dianggap mengganggu kenyamanan, tetapi di daerah tertentu, menyalakan petasan hukumnya wajib dan lumrah untuk dilakukan, untuk menyemarakkan hari Lebaran. Di momen Lebaran, banyak masyarakat Indonesia yang ramai-ramai melakukan penggantian warna cat baru pada dinding rumah mereka. Hal ini juga dilakukan sebagai tradisi untuk menyambut momen Lebaran, sekaligus menciptakan suasana rumah yang baru jika ada tamu atau saudara yang bersilaturahmi ke rumah tersebut. Tradisi memberi atau menerima tunjangan hari raya atau THR juga umum dilakukan di banyak daerah. Biasanya berbagi THR diberikan dengan menggunakan amplop ataupun berupa uang baru kepada anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Tradisi tersebut menjadi salah satu kenangan yang banyak dimiliki oleh anak-anak di Indonesia ketika hari raya tiba. Itulah tadi kebiasaan unik masyarakat Indonesia saat Lebaran. Di momen yang fitri, kebiasaan atau tradisi ini menjadi saat yang dirindukan setiap tahunnya. Sekian Intips kali ini, sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.